Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Sulfiati dengan NIM A1D118131 dari ruangan 01 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perkembangan impact bagi berbagai aspek kehidupan. Pengaruh impact dalam berbagai aspek, yakni pertama, politik, pertahanan dan keamanan, pendidikan, budaya, informasi dan komunikasi, sosial, dan ekonomi. Impact adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana arti dari akronim tersebut mempunyai artinya masing-masing. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, sedangkan teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak akan ada. Dampak positif dalam aspek politik, yakni pertama, penyelenggaraan e-government. Kedua, proses politik lebih cepat. Ketiga, hubungan internasional semakin mudah. Penyelenggaraan e-government. Dengan pelaksanaan e-government, masyarakat bisa berperan dalam pengembangan pemerintahan. Masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Masyarakat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Proses politik lebih cepat. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien. Hubungan internasional juga semakin mudah. Dengan berkembangnya internet, hubungan antara negara-negara lain bisa dijalin lebih mudah dan kirim-mengirim antar negara hanya perlu hitungan detik, tidak harus berlama-lama. Dampak negatif dari segi politik, pertama itu biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya sangat mahal. Yang kedua, jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang itu melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, dan video streaming tentang politik di Indonesia. Yang kedua, privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari masyarakatnya. Jika negara terus-menerus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di satu sisi, yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara. Di sisi yang lainnya, negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Yang selanjutnya, transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang melakukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Dampak positif dari aspek pertahanan dan keamanan dari segi komandan, pertama, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi. Kedua, dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian, dari segi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga pasukan menjadi fleksibel dalam bergerak. Kemudian yang terakhir, penguasaan pengetahuan. Dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat bertukar-tukar melalui sarana yang berupa teknologi komputer. Dampak negatif dari aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti
melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Dan yang kedua, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama atau sharing. Dampak positif dari aspek pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatif dari aspek pendidikan. Yang pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kedua, siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dampak positif dari segi budaya. Yang pertama, semakin berkembangnya daya pikir individu dalam suatu bidang. Yang kedua, kemampuan individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi dapat mereka dapatkan dengan cepat dan akurat melalui media berbasis teknologi. Kemudian, dampak negatif dari aspek budaya, yakni penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencarian yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Dampak positif dari segi informasi dan komunikasi. Yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi akurat dan terbaru di dunia manapun melalui internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Yang terakhir, mendapatkan layanan dengan sangat mudah. Kemudian, dampak negatif dari aspek informasi dan komunikasi. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, kerahasiaan alat tes semakin terancam seperti tes psikologi. Kemudian kecemasan teknologi, yaitu terserangnya virus terhadap komputer ataupun laptop. Dampak positif dari segi aspek sosial. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Kemudian, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Selanjutnya, keefektifan biaya dan waktu. Terakhir, masyarakat tidak perlu lagi membeli koran untuk mengetahui informasi mengenai berita. Cukup dengan membuka internet. Dari aspek sosial, yang pertama, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs portal dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lainnya sebagai media prostitusi. Kedua, melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Yang terakhir, manusia menjadi malas. Dampak positif dari segi ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemudian, persaingan dalam dunia kerja. Banyaknya penggunaan e-commerce yang mempunyai banyak manfaat. E-commerce merupakan kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang memanfaatkan perkembangan iptek, khususnya internet. Manfaat dari penggunaan e-commerce ini yang pertama, memperpendek jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat dengan adanya bantuan internet. Karena pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk bertransaksi secara langsung. Kemudian manfaat kedua, perluasan pasar.
Jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual semakin luas, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia. Yang sebelumnya jika tidak ada internet, penjual hanya dapat menjual barangnya di suatu lokasi tertentu. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan mitra kerja. Baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia tanpa batas negara dapat saling bermitra dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Kemudian terakhir, biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik bertemu, sehingga mengurangi biaya transportasi. Dampak negatif dari aspek ekonomi, yang pertama, terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Kedua, sifat konsumtif. Ketiga, apabila tidak update dengan internet yang semakin maju, kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat ahli di bidangnya, misalnya hacker. Yang ketiga, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai dampak perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.